Nama saya Santi Windra Putri, saya sebagai penari dan makeup artist. Di sini saya punya program bernama Etnik. Nah, Etnik ini didasari dari kesukaan saya bermake up, apalagi makeup karakter, dan saya juga ingin mengangkat budaya Indonesia karena saya penari tradisional. Jadi saya ingin menggabungkan keduanya dalam suatu karya dan akan ditampilkan dalam episode-episode yang ada di Etnik. Di episode kali ini saya ingin menjelaskan mengenai budaya Indonesia yang berasal dari Bali. Nah, Bali ini memang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia maupun di mancanegara. Jadi sebenarnya kita tidak aneh juga ya untuk mengangkat Bali sebagai episode pertama karena memang ini ciri khasnya dari Indonesia. Kemudian di sini juga di Bali ini ada kisah yang memang sangat fenomenal gitu. Fenomenalnya dalam artian memiliki nuansa yang sangat gelap, tapi sebenarnya kita punya moral-moral yang sangat baik di kisah ini. Nah, di sini di episode 1 ini saya akan mengangkat kisah Calon Arang. Nah, Calon Arang ini adalah suatu figur perempuan yang sangat kuat dan juga penyayang, keibuan dengan anaknya, Ratna Manggali ya anaknya. Nah, di sini tuh dikisahkan bahwa Calon Arang ini mempunyai kekuatan dan juga mempunyai sifat-sifat yang sangat tidak biasa, tetapi dia bisa bertahan di dalam tekanan masyarakat yang ada di Bali pada saat itu. Sebenarnya kisah Calon Arang ini ada di zaman dahulu kala ya, jadi memang sangat kisah ini sangat lama sekali, itu kira-kira di tahun 1540 Masehi. Nah, itu sangat lama sekali ya. Jadi emang kisah ini tuh memang tertera juga di dalam lontar-lontar Bali. Walaupun kita belum pernah melihat sosoknya secara langsung di zaman sekarang, tetapi dengan dokumen-dokumen yang ada di masyarakat Bali yang disimpan, itu menjadi suatu bukti bahwa memang kisah ini benar-benar nyata. Kemudian dari kisah yang ada dalam dokumen Bali ini diangkat ke dalam pementasan-pementasan Calon Arang yang memang dibuat pementasannya itu secara nuansanya tuh gelap banget gitu. Jadi kesannya kalau kita yang nonton tuh serem. Nah, bahkan ada satu kayak satu mitos ya. Ini entah benar atau tidak. Jadi ada kayak anggapan dari masyarakat bahwa kalau misalkan kita menonton pertunjukan Calon Arang ini, itu kita harus menonton dari awal sampai akhir. Jadi jika kalau kita berhenti di tengah-tengah, itu biasanya ada roh-roh jahat yang mengikuti kita gitu. Jadi memang saking magisnya ya, itu sampai pemain-pemain di dalam pementasan Calon Arang ini seringkali kesurupan gitu. Jadi ya mungkin percaya nggak percaya, tapi memang kalau misalnya kita menonton itu ada aja yang pasti kerasukan gitu ya, karena mungkin ada roh-roh yang masuk ke dalam tubuh yang fana ini. Kesulitan saya dalam membuat konsep ini sebenarnya tidak banyak, karena memang kisah ini memang sudah ada, hanya saja mungkin biar kesannya lebih ada inovasi ya gitu ya. Jadi di dalam episode ini saya membuat makeup karakter yang memang banyak lebih dikembangkan ya. Sebenarnya lebih dikembangkan untuk tampilan visualnya. Untuk dari cerita sebenarnya saya juga tidak terlalu jauh mengambil benang merahnya. Hanya saja ada sedikit improvisasi gitu. Jadi untuk kebutuhan visual saya lebih tekankan di make up-nya gitu ketimbang dari tariannya. Walaupun di sini juga ada penari-penarinya juga gitu, tapi saya lebih tekankan untuk ke make up-nya. Jadi saya ingin menyampaikan gitu bahwa dari Calon Arang ini, walaupun misalkan ceritanya seram, tapi sebenarnya dia adalah seorang ibu gitu ya, bentuknya wanita, tapi karena dia mendalami ilmu hitam, maka dia berpenampilan seram. Harapan saya untuk para hypers ataupun masyarakat Indonesia bisa lebih mengenal kisah Calon Arang ini, tidak hanya di Bali saja, tapi memang bisa dikenal dengan banyak kreativitas yang dibuat oleh para content creator. Dan juga di sini saya ingin menampilkan sosok Calon Arang yang
walaupun dia berwajah seram, tetapi calon Alang ini mempunyai nilai-nilai yang sangat baik, seperti dia memiliki sifat keibuan, terus juga punya kekuatan untuk melindungi keluarganya. Kemudian dia juga cukup kuat untuk bertahan dalam tekanan-tekanan yang ada di masyarakat. Kemudian dia juga yakin gitu dengan pendiriannya. Dia sangat berani untuk mendobrak stereotip perempuan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jadi dia memang benar-benar pejuang perempuan gitu. Jadi makanya saya di sini ingin membuat bahwa perempuan-perempuan di Indonesia, baik hypers pun ya, perempuan hypers juga, itu bisa menjadi kuat. Oke hypers, thank you yang sudah menonton episode ini. Jangan lupa nonton lagi ya episode-episode etnik selanjutnya. Jangan lupa kita juga lestarikan budaya Indonesia sebagai kaum muda. Terus semangat dan save Indonesian Heritage. Bye-bye!